Selamat pagi sahabat tani, jumpa lagi dengan channel saya di Sahabat Tani Porang. Oke sahabat tani, ini menjawab pertanyaan tentang kawan-kawan sahabat tani kemarin yang bertanya tentang tunas yang masih keluar atau tunas yang masih segar di waktu sudah menjelang dorman atau semua sudah pada dorman, tapi masih ada tunas-tunas yang masih segar. Oke sahabat tani, ini hal yang biasa terjadi pada tanaman porang. Jadi tidak semuanya di waktu dorman itu porang-porang semuanya akan dorman dengan merata. Jadi masih ada biasanya 1-2 yang masih mengeluarkan tunas, yang masih tegak. Dan yang ditanyakan apakah itu normal dan apakah bisa maksimal. Nah, biasanya kalau langsung tidak ada hujan dalam waktu yang lama, biasanya ini nggak tumbuh normal, biasanya ikut mati juga. Dalam waktu tidak lama ini juga ikut mati. Tapi iklim di Jawa biasanya musim kemarau berakhir di bulan 5, jadi ini masih ada sekitar 2 bulan lagi untuk bisa maksimal. Jadi yang lain memang sudah pada rebah dorman. Biasanya ini umbi mini ya, seperti ini. Tunas pertamanya sudah mati, ini tunas keduanya. Jadi di porang ini adalah hal yang normal, yang biasa, dan tidak apa-apa sahabat tani, tidak berpengaruh di umbinya juga. Jadi cuman biasanya yang kita tidak mendapatkan adalah kataknya. Katak biasanya tidak bisa membesar atau tidak menghasilkan katak di tunas yang menjelang dorman itu, tapi umbi akan tetap besar karena nanti semua nutrisi yang di batang ini akan diserap oleh umbi. Biasanya di umbi-umbi mini atau bibit-bibit katak yang mengalami hal semacam ini, jadi intinya kita tidak usah khawatir tentang nanti bagaimana umbinya, ataukah normal atau tidak. Yang pasti umbinya normal, cuman ada sebagian nanti kataknya yang tidak kita dapatkan. Tapi kalau sudah seperti ini masih bisa tua nanti kataknya di akhir dormannya ini, karena yang lain sudah mati, ini masih segar. Tapi contohnya lagi yang ini, nah, misalnya tidak akan membesar kataknya, akan kecil. Ini kemarin umbi reject, umbi-umbi yang separuh busuk, di tumbuhnya kecil-kecil tapi normal. Nah, contohnya yang seperti ini. Nah, nanti di waktu akhir dorman ini tidak akan menghasilkan katak, tapi umbi tetap membesar karena sudah ada tunas yang lebih besar yang sudah ripah. Nah, seperti ini sudah tumbuh ke 4 kalinya dari umbi reject. Tunas terakhirnya lebih besar, cuman kataknya kecil.
seperti ini juga. Ini kataknya masih baru terbentuk. Jadi nanti yang tidak kita dapatkan adalah kataknya, tapi umbi akan tetap membesar. Jadi di dalam pertanian porang itu harus banyak kita pahami, jadi agar kita tidak bertanya-tanya atau bingung. Memang perilaku dari porang seperti itu, jadi tidak usah khawatir atau heran tentang tunas-tunas yang baru muncul di akhir masa dorman. Nah, seperti ini, kataknya masih muda. Ini kemungkinan besar tidak akan menghasilkan katak, tapi tetap menghasilkan umbi. Dan yang unik dari porang itu, walaupun ini umbi-umbi reject yang hanya nggak ada sebesar kepal tangan, ini separuh-separuh itu yang busuk saya buang. Terus ada yang masih bagus umbinya saya tanam, dan ternyata masih tumbuh. Yang pertama tumbuhnya seperti bibit katak kecil-kecil, seperti ini. Ini tumbuh pertamanya, tapi di tunas keduanya semakin besar. Ini porang hitam yang akhir-akhir ini fenomenal, banyak yang mencari juga. Dan lumayan kataknya juga bagus, walaupun ini umbi reject. Katak-kataknya masih banyak, menghasilkan 5 katak. Lumayan, dari umbi-umbi reject masih menghasilkan katak yang bagus. Di pertanian porang itu sebenarnya mudah, cuman kami di lapangan masih istilahnya banyak terkendala dengan penyakit-penyakit busuk batang, bercak daun. Itu yang biasa menyerang di porang, yang selama ini belum teratasi dengan maksimal. Oke sahabat tani, demikian sharing saya pagi ini tentang tunas-tunas yang baru muncul menjelang dorman. Semoga ada guna dan manfaatnya. Dan sekali lagi, yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya. Dan untuk sharing, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Oke sahabat tani, demikian. Apabila ada kesalahan kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.